مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan agar pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan kajian keislaman. Tema kajian keislaman yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berjudul melejitkan potensi seorang kader. Saya mulai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Artinya sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kalian untuk mengejar ampunan Tuhanmu. Jadi di sini saya lanjutkan lagi. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard, dan berlomba-lomba untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli, dan surga yang dimaksud tadi itu disediakan bagi orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan untuk demikian itu karunia yang besar dari Allah SWT kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ikhwan wa fillah sekalian, ada motivasi kita dengan mentadabburi ayat ini agar kita berlomba-lomba untuk mengejar berlomba-lomba dalam beramal dan melakukan kebaikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Karena di balik ampunan itu ada surga yang disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh di dunia, dan yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yaitu perumpamaan saja. Karena sesungguhnya kenikmatan di surga itu tidak pernah bisa kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah kita imajinasikan. Karena motivasi untuk mengejar ampunan Allah tadi, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu mereka berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Dalam pemikiran mereka itu gimana caranya, bagaimana saya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ketika ada berita bahwa Rasulullah pernah berwasiat, dan biasanya mereka berusaha untuk saling mendapatkannya, amalan ini pahalanya lebih besar, itu mereka berlomba-lomba. Misalnya ini saya dikisahkan ada sekelompok orang miskin yang datang kepada Rasulullah SAW, itu curhat lah istilahnya. Mereka curhatnya cuma curhat masalah merasa kalah dengan amal orang lain. Jadi luar biasa. Jadi para sahabat Nabi ini yang dipermasalahkan itu, kok saya nggak bisa mendapat pahala seperti yang lain gitu. Jadi kisahnya seperti ini. Orang-orang miskin di kalangan sahabat itu curhat pada Nabi, ya Nabi, itu orang-orang kaya yang bersama kita ini, mereka bisa berzakat, bisa bersedekah, bisa berwakaf. Artinya besar pahala yang mereka dapatkan dari menginfakkan harta-hartanya mereka itu, karena mereka sudah memiliki kemampuan dari hartanya. Akan tapi kami yang miskin ini tidak bisa mendapatkan pahala sebesar yang mereka dapatkan. Bagaimana agar kami bisa mengejar pahala mereka, ya Rasul? Lihat nih, ingin mengejar pahala gitu ya. Bukan ngejar kekayaan ya, tapi saya kalau orang di dunia ini kan ada orang kaya,
kayak pengen kaya deh, punya kendaraan yang bagus, pengen punya. Mereka nggak seperti itu. Mereka lihatnya orang yang kaya dia bisa beramal, bisa bersedekah, pahalanya besar gitu ya. Gimana caranya kita bisa dapat pahala juga gitu, setidaknya sama atau mengejar. Nah, untuk kemudian di situ Rasulullah memberikan wasiat kepada kelompok orang miskin ini ya, dengan rutin membaca kalian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali ya. Itu jadi dikasih amalan zikir ya yang kita juga biasa lakukan ya, alhamdulillah diteladani oleh kita dalam berbagai kesempatan. Contohnya misalnya setelah sholat dan lain-lain, itu diwasiatkan kepada sahabat-sahabat tadi yang termasuk orang miskin. Mereka akhirnya pulang dengan senang ya, bisa ngejar pahalanya orang kaya gitu ya. Jadi laksanakan amal itu. Di suatu ketika mereka datang lagi, curhat lagi kepada Nabi SAW. Ya Nabi, berita pesan engkau, wasiat engkau kepada kami itu juga akhirnya sampai juga kepada mereka. Kayaknya ada yang share gitu ya. Kalau zaman sekarang nih ada ngasih wasiat, wasiatnya bagus di share. Gitu. Tapi kan zaman dulu belum ada internet. Jadi kata yang curhat ini ya, orang-orang kaya itu juga ya mereka masih berinfak, masih bersedekah sebagainya, dan juga melaksanakan wasiat zikir yang kau berikan kepada kami gitu ya. Artinya di sini dia curhatnya ya kalah lagi gitu kan ya. Yang kata Rasulullah SAW, ya itulah karunia yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha ya. Jadi kalau masalah Allah memberikan karunia sebagainya ya Allah kehendaki. Tapi di sini adalah yang kita ambil semangatnya adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Para sahabat tuh cari yang amalan yang bisa pahalanya banyak dan segala macam. Nah, oleh sebab itu, karena motivasi itu, para sahabat itu selalu berpikir, apa yang saya miliki, apa yang saya bisa, apa yang bisa lakukan, apa yang saya bisa latih, pokoknya istilahnya kita punya apa yang bisa saya kontribusikan bagi Islam ini, apa yang bisa saya sumbangkan bagi Islam ini. Itu semangatnya. Karena semangatnya itu akhirnya potensi-potensi para sahabat itu melejit ya. Orang yang ada seseorang sahabat yang kita contohkan, ada yang bernama Abdurrahman bin Auf ya. Kelebihan dia adalah pandai berdagang gitu. Dia kemudian semakin bersemangat berdagang, dengan dia berdagang mendapatkan banyak pahala, mendapatkan keuntungan dan harta. Dari hartanya itu bisa semakin banyak berinfak. Atau ada sahabat yang dia paling mahir dalam memanah ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu karena memang hobinya itu, zaman dulu kan kayak ibarat sekarang orang kan hobi-hobinya orang sekarang tuh baik ya, ada yang bersepeda gitu ya. Jadi zamannya biker nih. Ada juga yang hobinya olahraga yang sekarang tuh. Ya kalau zaman dulu itu olahraga yang zaman dulu ada yang berkuda, panah dan sebagainya. Mungkin karena di padang pasir nggak ada olahraga berenang kali ya. Kalau alam saya nggak tahu. Tapi di sini sahabat yang satu ini karena jago memanah, dia latih panahnya segala macam. Jadi saking hebatnya dia itu, kalau dalam peperangan itu bertemu dengan musuh-musuh Islam yang sedang ingin menyerang Islam, itu kalau saat ini udah mulai menarik busurnya, itu orang-orang musuhnya udah ketakutan, ini siapa yang kena. Karena memang udah pasti kena gitu ya. Karena luar biasanya. Ya banyak lagi. Jadi kalau saya baca kisah-kisahnya itu, kemampuannya luar biasa gitu. Misalnya saya juga kagum ketika mengetahui ada waktu itu kunjungan ke museum tentang barang-barang peninggalan zaman Nabi dan para sahabat. Itu ada pedangnya Ali bin Abi Thalib yang bentuknya seperti ini tuh, yang yang modelnya itu pedang tapi ujungnya tuh dua mata gitu ya, kagak satu gitu ya. Yang menarik itu faktanya adalah disampaikan tentang berat pedangnya itu. Jadi beratnya pedangnya Ali bin Abi Thalib itu hampir 100 kg. Jadi 90 kg hampir mencapai 100 kg. Jadi 1 kuintal 100 kg ya, kalau beras itu 1 karung besar. Jadi kita bayangkan ya kalau bawa beras kan tinggal dipanggul di sini. Tapi ini pedang gitu. Pedang hampir 100 kg diputer-puter, dibawa-bawa. Jadi kalau nggak terbiasa ya mungkin kerjanya cuma nyeret-nyeret pedang aja, nggak sanggup ngangkat itu. Kok bisa sampai sekuat itu ya? Juga para sahabat lain ada yang jago berkuda, yang atau dalam konteks yang sifatnya sastra, ada yang jago syair, kemudian yang sifatnya pandai menulis ya. Rasul berikan amanah untuk mencatat ya, mencatat. Salah satunya ada yang dapat
banyak yang mendapat tugas mencatat ayat-ayat atau wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap ada wahyu yang datang, itu ada sahabat yang selalu mendampingi untuk mendokumentasikannya. Kalau zaman sekarang inilah para sekretaris, para admin gitu ya, yang mendokumentasikannya itu. Jadi potensi mereka itu berkembang karena semangatnya itu. Jadi saya sendiri penasaran waktu itu penasaran di masa lalu ketika saya masih kuliah gitu ya. Kan ngelihat kalau nonton film-film silat kungfu itu kayaknya orang itu bisa bertarung kok, bisa menangkis, bisa menangkis, bisa memukul dengan tepat gitu ya. Itu pukul nggak terlihat babak belur gitu ya. Kan hakikatnya kalau kita sekali dipukul langsung babak belur gitu tuh, biru, merah gitu ya. Kepentok tembok aja langsung benjol gitu. Tapi kalau kita lihat di film-film itu, kok mereka nggak begitu babak belur ya. Oke, itu karena itu film gitu ya. Tapi saya pernah mengalami waktu itu ketika saya mahasiswa itu penasaran belajar bela diri bersama kawan-kawan, dan karena mungkin ingin membuktikan itu, pengen tahu ya, waktu itu alhamdulillah ada kesempatan waktu untuk berlatih cukup banyak. Nah itu saya mengalami dari mulai ternyata ketika kita sering berlatih ya, badan kita pun mengikuti. Jadi benar-benar orang yang pandai bela diri itu ketika mendapatkan pukulan itu tidak mudah babak belur dibandingkan orang yang tidak pernah bela diri. Babak belur itu nggak sampai sebabak belurnya orang yang nggak pernah latihan bela diri. Dan juga betul yang namanya pukulan itu yang jadi awal-awal ketika misalkan ada sparring partner gitu, awal-awal masih latihan tahu-tahu bluk kepukul, nggak tahu kapan dia mukulnya gitu kan, gitu. Mau nangkis gimana nggak kelihatan tangannya. Lama-lama karena sering berlatih itu benar-benar kelihatan pukulan itu jadi agak sedikit lambat. Oh mau tinggal tangkis, tinggal pukul. Oh gitu ya. Jadi makin lama berlatih makin terlatih insting kita dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dari situ saya bisa dalam motivasi bela diri juga saya tahu ternyata para pembalap dunia yang kelas F1 ya, Formula 1 itu kan hebat tuh. Istilahnya apa? Kecepatannya kan sampai ratusan kilometer itu. Balapan yang sangat menegangkan. Itu kita udah bisa dak-dikduk gitu ya. Tapi mereka bisa santai aja, enggak santai juga sih, tapi bisa mulus ya dalam membalap itu karena detak jantung mereka itu beda sama detak jantung orang normal. Orang normal detak jantungnya sekitar 70 sampai 80. Nah, para pembalap ini karena udah terlalu seringnya detak jantungnya rendah, 50 sampai 60 kabarnya begitu. Jadi itu karena latihan yang panjang. Jadi masalah potensi ini ya ketika ada kebiasaan melatih mengasah, lama-lama menjadi keahlian yang luar biasa gitu. Kita kembali lagi pada para sahabat ya. Jadi kalau kita dengar kisah para sahabat itu luar biasa potensinya. Bahkan ketika Islam pun kemudian berhasil mendapatkan penerimaan ya, kemenangan di masa itu, ada juga sahabat-sahabat yang keluar potensinya dalam konteks pemerintahan, mengelola negara dan sebagainya. Ikhwan wa fillah sekalian, ya jadi atas landasan berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan itu, maka kita berusaha untuk melejitkan potensi diri kita. Kenapa? Karena amalan yang ketika potensi kita ketika kita beramal berdasarkan potensi kita, kelebihannya adalah yang pertama, kita itu senang ketika beramal itu. Bukan berarti kita nggak suka yang lain, bukan, kita menyukai semua amal itu. Tapi bayangkan kalau kita itu melakukan sesuatu berdasarkan hobi ya, seseorang, misalnya kita ambil contoh orang yang hobinya memancing ya, memancing. Jadi orang yang hobinya memancing itu, kita kan suka lihat orang yang memancing itu misalnya kalau di kampung saya ini kan ada sungai besar nih, Sungai Musi ya. Sungainya yang lebarnya hampir 1 kilometer, udah kayak laut lah. Jadi orang seneng naik perahu ke tengah sungai mancing gitu. Tapi kita bayangkan orang memancing itu kan nunggu mancing gitu, lama steady. Kemudian kalau misalnya dia nggak sabar, ikannya keburu kabur gitu. Orang yang nggak suka mancing seperti saya itu bosan amat gitu, nungguin lama gitu, ikan yang nggak dapet gitu, segala macam, mesti modal pancing, kemudian karena dia ke tengah sungai bawa perahu, nyiapin minyak segala macam. Tapi buat orang yang hobi itu menyenangkan. Mau mancing nih, ngambil cari umpan, dikumpulkan, kemudian kalau perlu beli pancing yang mahal segala macam, gimana caranya supaya ikan dapat.
Kemudian karena ingin dapat ikan yang banyak ya, ke tengah sungai, siapin perahunya, ada yang mendayung, itu kan berat itu. Ada yang juga menggunakan mesin, tapi itu tetap mesin modal, bahan bakar. Kemudian udah sampai di tengah sungai, tetapi nunggu lagi gitu lama. Tapi buat orang memancing itu menyenangkan, gitu. Ada begitu banyak pengorbanan, tapi bagi yang melakukannya itu fun, enjoy. Karena saya tidak menyukainya juga saya tidak enjoy. Tapi kita lihat bahwa seseorang yang ketika dia beramal berdasarkan potensinya itu akan enjoy sekali, akan enjoy, dan dari enjoynya itu akhirnya bakatnya itu terasah menjadi luar biasa seperti yang saya ceritakan pengalaman saya tadi ya. Dalam konteksnya itu bela diri, saya nggak tahu konteks yang lain. Mungkin dalam konteks yang berdagang, yang dia hobinya berdagang, ya lama-lama jadinya ya makin handal gitu. Jadi antara mencari pahala sama sedang hobi melakukan sesuatu gitu. Hobinya dapat, senangnya dapat, pahalanya banyak gitu. Ikhwan fillah sekalian, oleh sebab itu kita coba merenungi diri kita sendiri ya. Apakah sudah potensi kita dikembangkan untuk kemanfaatan bagi dakwah ini gitu. Karena hakikatnya ya kita Islam itu berusaha untuk mengembangkan potensi positif kita. Jadi kita belajar Islam, kita tarbiyah Islam itu tujuannya yang pertama adalah potensi-potensi positif kita itu semakin berkembang. Kemudian ketika dalam diri kita ada potensi yang destruktif yang bisa menghancurkan ya, itu direduksi, dikurangi kalau perlu hilang. Tapi sesungguhnya sebenarnya ada yang begini, saya punya pengalaman ketika saya masih kuliah itu, ada seorang akhwat yang dia itu merasa saya ini kok tidak bisa seperti akhwat yang lain ya. Bilangnya kenapa? Ya, saya ini kan orangnya pemarah, cerewet gitu, dikit-dikit marah. Jadi dia ngeliat akhwat yang lain tuh kalem, lembut, tutur bicaranya baik. Itu kan, ya memang iya itu paling enak kalau yang menghadapkan seperti orang itu. Tapi dia ini merasa dirinya itu dirinya itu kurang ideal dibanding akhwat-akhwat yang lain yang satu pengajian dia gitu. Ini perlu kita luruskan ya bahwa namanya semua karakter itu yang Allah ciptakan itu ada fungsinya. Jadi ketika kita mengajar ya, waktu kita ceritakan tadi mengajak orang kepada kebaikan, mengajar jadi guru, ngisi pengajian talim, yang dibutuhkan orang seperti itu, kalem, lemah lembut, sabar gitu. Memang guru seperti itu menghadapi murid. Nah, tapi ada konteks sifat seperti itu ternyata menjadi tidak bermanfaat. Ketika misalnya ada kondisi yang genting ya. Saya ambil contohkan misalnya ada sebuah rumah yang kebakaran ya, ada suatu tempat yang kebakaran, semua menyelamatkan diri. Ketika pada saat itu orang kalem itu nggak dibutuhkan. Orang kalem kan sikapnya begitu kebakaran. Tenang, jangan panik. Kita dinginkan kepala kita. Mari kita renungkan apa yang bisa kita lakukan pada musibah ini. Orang lagi kebakaran, lagi keburu habis. Tapi kalau orang yang tadi yang kita ceritakan cerewet, marah-marah, di situ dia tegas. Coba kalian semua lari keluar. Mana kebakaran? Ambil itu airnya segala macam. Jadi semua tergerak gara-gara dia. Atau misalnya ada suatu kondisi ketika ada hak yang terzolimi ya, orang yang cerewet ini malah jadi pembelanya gitu. Gimana sih ini teman-teman saya gitu ya. Jadi sebenarnya karakter itu menjadi mulia ketika ditempatkan pada tempat yang tepat. Ya kan? Kalau bicara orang marah dan tegas kan Umar bin Khattab gitu kan. Tapi kita lihat karakter keras dan tegasnya itu ditempatkan pada situasi yang tepat. Gitu. Kemudian ya jadi kita berusaha untuk merenungi diri kita sendiri, apakah karakter yang kita miliki itu sudah ditempatkan pada yang tepat. Tentu saja orang yang berbeda suku akan berbeda karakternya berdasarkan latar belakang masyarakat dulu dia tinggal waktu kecil kan. Ya, yang paling kontras misalnya antara orang Batak dengan orang Jawa, itu kan orang Batak yang memang biasa keras, lugas ya, tegas gitu. Maksudnya suaranya keras gitu ya. Maaf gitu. Nah, begitu juga dengan orang Jawa yang lemah lembut, tutur katanya kadang lambat gitu ya untuk daerah tertentu. Ya, bayangkan antara orang Batak dengan orang Jawa yang kental tradisinya, dialog itu seperti yang satu marah, yang satu ngomong kalem gitu ya. Itu udah berbeda gitu. Tapi kita lihat bahwa bagaimana karakter yang kita dapatkan ini yang sudah kita miliki kita tempatkan pada tempat yang tepat. Makanya para sahabat Nabi itu ada orang yang dulunya orangnya kritis gitu ya. Dia optimalkan kekritisan dia untuk memperbaiki
kebijakan-kebijakan di masa sahabat Nabi ketika Islam sudah mulai memegang pemerintahan gitu ya. Dan sahabat mendengarkan dia. Kemudian ada sahabat yang potensinya mengelola organisasi ya dioptimalkan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan semua itu dengan licikan potensi kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan potensi kita ya? Ya, saran yang pertama. Jadi tadi udah saya ungkapkan. Yang pertama adalah tempatkan karakter yang sudah kita miliki itu pada tempat yang seharusnya, yang benar gitu ya. Jadi setiap karakter itu ada tempatnya. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As ya. Amr bin As ini dalam buku Sirah Sahabat itu dijelaskan punya karakter licik. Licik. Ya kalau di zaman sekarang ada orang licik berarti apa nih? Tukang menipu orang lah gitu, yang mengakali orang lah. Kalau dia orang licik di dunia IT jadi membuat penipuan cyber itu zaman dulu. Tapi di sini maksudnya penulis itu memahami bahwa ternyata kelicikan itu menjadi manfaat dalam menyusun strategi perang. Iya. Jadi ngomongin licik ternyata ada manfaatnya ketika strategi perang. Jadi suatu ketika Amr bin As itu ditugaskan untuk menjadi pimpinan perang pasukan kaum muslimin ya, yang menyerang sebuah benteng musuh yang dia waktu itu menzolimi masyarakatnya. Kaum muslimin begitu melakukan ekspansi itu dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang dari kezoliman. Jadi itu benteng itu lama sekali tidak bisa ditaklukkan karena memang benteng yang kokoh dan luar biasa pengamanannya. Akhirnya suatu ketika, dan saking lamanya, Amr bin As sebagai panglima khawatir ini kalau kelamaan antara kita pulang atau kita kelaparan nih gitu. Jadi kemudian dia menyusun strategi, yaitu dengan mengirimkan utusan. Nah, jadi anggaplah ini utusan dari kaum muslimin datang untuk bernegosiasi. Nah, Amr bin As ini ikut di sana pura-pura sebagai pendamping atau pembantunya orang yang utusan ini. Jadi padahal dia kan panglimanya gitu. Akhirnya masuk ke dalam benteng itu, kemudian berdiplomasi. Nah, Amr bin As pura-pura sebagai Pura-pura sebagai pendamping utusan itu, dia sambil ngelihat dalam benteng. Di benteng seperti ini, tempat tutup ya, penjagaan segala macam. Karena dia posisinya bukan orang ngomong, jadi dia bebas saja. Nah, nggak lama kemudian ternyata diskusi dengan utusannya itu ada ada terjadi ketidaklancaran, dan Amr bin As wah gawat, kita bakal dibunuh nih. Kemudian Amr bin As kayak seorang pembantu tuh celetuk gitu. Wah, Tuan, bagaimana kok ini bagus sekali dia diskusi kita, dialog kita. Bagaimana kita panggil semua pimpinan-pimpinan kita untuk melanjutkan dialog ini gitu. Nah, orang pasukan musuh ketika mendengar celetukan ini berpikir, benar juga nih, biar dia balik lagi bawa semua pimpinan ke sini, kita habisi mereka di sini. Akhirnya, ya silakan kalian ke sana, bawa pimpinan kalian ke sini, pimpinan pasukan kalian ke sini. Akhirnya Amr bin As keluar bersama orang yang diutus jadi utusan itu dan menunaikan janjinya, datang kembali dengan pimpinan-pimpinannya dan semua pasukannya. Gitu. Tapi beda kali ini, dia udah tahu strategi. Jadi awalnya dari licik, tapi kemudian ternyata kelicikan itu bisa menjadi manfaat. Gitu kira-kira. Apalagi kita dalam konteks-konteks orang yang tekun, kemudian segala macam. Intinya adalah karakter diri kita itu tempatkan pada tempat yang tepat ya. Nanti ketika tepat itu akan bermanfaat bagi dakwah ini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana potensi kita itu adalah kita senantiasa terus-menerus mentarbiah diri kita dengan Islam. Belajar Islam terus rutin ya, sebagaimana dalam guru-guru pembinaan pekanan. Ya nanti lama-lama dari kita banyak belajar Islam akan ditemukanlah inspirasi-inspirasi apa saja potensi-potensi yang bisa kita tumbuhkan dan manfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, setelah mentarbiah diri, setelah kita berusaha untuk menempatkan karakter asal kita kepada yang tepat, kemudian yang kedua mentarbiah diri kita terus-menerus dengan nilai Islam agar mendapatkan inspirasi. Yang ketiga adalah dengan senantiasa menemukan potensi diri kita dengan senantiasa memanfaatkan kesempatan beraktivitas dan beramal. Jadi harus ada dilakukan, harus nyoba gitu ya, supaya kita bisa tahu bahwa kita tuh suka apa tidak gitu.
Jadi ya tadi saya cerita tentang mancing ya coba ya, walaupun saya ujungnya nggak suka, berarti ini bukan potensi saya, gitu ya. Tapi kalau kita cuma diam aja dan nggak tahu apa potensi kita nggak kerasa gitu ya. Nah banyak makanya ketika ada apa ajakan, oh kita ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, kita turun ke sini bertemu dengan masyarakat, atau misalnya kita tulis buku ini, cobalah ikut. Gitu. Ketika ikut nanti kita bisa tahu apakah memang kita menikmatinya, nyukai dan itu potensi kita atau bukan. Jadi penting itu ada setiap kesempatan beramal. Ada ajakan dari kawan-kawan, ayo dong kita jadi mentor, jadi menjadi murobinya adik-adik kita gitu. Wah takut saya bukan ustadz gitu ya. Coba dulu gitu. Ya kalau gagal ya sudah gitu. Atau misalnya ada segala macam dari dalam konteks sastra, pendidikan, ekonomi segala macam. Ya mudah-mudahan itu ketemulah hobi kita tadi gitu. Dan kemudian yang keempat, setelah kita mengetahui ada potensi kita, jadi akhirnya dari itu kita bisa mengetahui apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita sukai, maka kemudian diasahlah itu. Tadi saya udah cerita tentang bela diri tadi ya. Bela diri tadi, dari semakin diasah semakin hebat gitu ya. Dalam berdagang, dalam sastra, apalagi banyak ya. Mungkin ada yang juga di sisi politik gitu ya, dan banyak hal dengan mengasah kemampuan kita. Jadi jangan pernah merasa puas. Tadi kalau bicara tentang mancing, mungkin orang yang fashionnya mancing, mungkin dia akan senantiasa browsing. Apa zaman sekarang kan gampang mencari informasi itu melalui internet, kan tinggal browsing. Cara paling efektif untuk memancing, ketemu lagi. Dan yang kelima, itu juga kita berusaha membuka diri terhadap potensi-potensi lainnya. Jadi jangan fokus, bisa jadi kita belum menemukan potensi kita coba potensi-potensi yang lain yang terbuka bagi diri kita, agar mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Bisa jadi satu orang itu potensinya lebih dari satu. Makanya mungkin kalangan tabiin itu kalau dilihat dari sejarahnya itu, dia keahlian itu banyak gitu ya. Ada keahlian agama, ada keahlian pengobatan gitu ya, macam-macam gitu ya. Mungkin dia dulu tuh mencoba semuanya, ternyata ada yang suka ini, ada yang levelnya advance segala macam. Tapi kita coba berusaha membuka potensi diri kita terhadap potensi-potensi yang lain. Siapa tahu ada potensi yang tidak kita ketahui. Lagi pula kondisi zaman sekarang tuh zaman mudah berubah ya. Zaman mudah berubah. Orang mau nggak mau ketika zaman berubah harus menyesuaikan keadaan. Ya sebagaimana di era pandemi COVID-19 ini, yang kita biasa tatap muka, rapat, seminar, ketemu, nggak taunya nggak bisa. Karena semua demi untuk mencegah terjadi penularan, lebih membatasi gerakannya kemana-mana. Ya akhirnya kayak gini nih, rekam online. Jadi saya menarik tuh, ada studio foto. Ya studio foto tahu ya, studio foto yang menerima foto bersama, foto keluarga, foto sekolah. Itu speed order di masa wabah ini. Kemudian akhirnya sambil nunggu, dia akhirnya bikin studionya menjadi studio seminar on webinar zaman sekarang, web seminar gitu, dipasang TV segala macam. Ternyata ini banyak yang order, jadi karena semua orang juga pekerjaannya di rumah ngerekam, jadi semua order ke dia ngerekam seminar di layar TV. Jadi akhirnya ordernya lebih banyak dimasak ketika sebelum dia fungsi studio utama gitu. Walau alam setelah selesainya pandemi atau wabah ini, apakah masih kembali ke studio foto awal atau akhirnya dia banding skill, kayaknya lebih menguntungkan yang baru nih gitu karena zaman sekarang. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, itu jangan lupa bahwa kita harus menjaga orientasi kita, tujuan hidup kita. Jadi semua aktivitas potensi kita itu jangan sampai kita lupakan bahwa asalnya itu adalah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berusaha mengejar ampunan tadi, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Karena rutinitas yang kita lakukan itu saking rutinnya, kita sampai lupa bahwa tuh asal mulanya itu buat apa. Misalnya kita mencari nafkah gitu ya, mikirnya untuk mendapatkan uang kan. Oke, kita mendapatkan uang itu jelas, mendapatkan nafkah, penghasilan. Tapi tujuan utamanya apa kita mendapatkan nafkah dan penghasilan itu? Supaya hidup kita bahagia gitu. Supaya kita hidup bahagia. Kalau misalnya kita mencari nafkah kemudian ujungnya hidup kita nggak bahagia, lalu tujuannya kemana gitu. Itu sebabnya orientasi itu terus diingat dan dijaga dalam melaksanakan semua aktivitas kita. Yang tadi hobi gitu, kemudian ingat ini semua itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah sekalian, karena waktunya sudah terbatas, kita cukupkan kajian kita tentang masalah melejitkan potensi kader. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hikmah dan taufik pada kita agar bisa menemukan potensi diri kita
sehingga potensi diri kita bisa gunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan Islam. Sampai di sini kajian kita. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي